keharaman yang dibuat oleh makmum. Jadi dalam sholat itu kita bisa melakukan keharaman ya dalam sholat ya. Bahkan contoh ini dalam berjamaah, yaitu mendahului makmum dengan satu rukun, satu perbuatan. Contoh, ini imam, ini makmum. Makmum Allahu Akbar, ruku duluan, imam masih diri. Terus makmum habis ruku itidal. Lama banget nih si imam, gue tungguin dan ntar di itidal. Bangun duluan dia nih. Sami Allahu liman hamidah, batal haram. Sedangkan imam masih berdiri, itu haram. Nih, ini makmum, nih imam berdiri, ini ruku duluan. Lama banget sih imam. Langsung ruku duluan, Allahu Akbar. Udah ruku, ditungguin masih lama juga, kata makmum. Gue tungguin antar di itidal. Sami Allahu liman hamidah, haram. Si imam masih diri, itu haram. Jadi mendahului dalam satu rukun, yaitu ruku. Rukun di sini berupa ruku. Jadi mendahului ruku. Imam belum ruku, dia udah ruku duluan. Terus pas mau bangun itidal, sami Allah liman hamidah, haram. Itu mendahului imam dengan satu rukun, contohnya itu haram. Tapi gimana kalau gini, mendahului imam tapi startnya doang, awalnya doang. Gini, misal ya, ini imam, ini makmum. Allah ke sujud ya, misalkan itidal ke sujud. Aduh lama banget ya, duluan dah gue Allah. Awalnya doang tapi disusul sama imam. Allahu Akbar, akhirnya imam duluan, bar. Jadi ngeduluin nyolong startnya doang. Finishnya tetap imam, paham ya? Kalau gitu gimana? Itu tetap makruh juga, tetap makruh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35. Wa yahrumu. Nah itu kemarin sampai illa ta'min, baca amin bareng. Sekarang wa yahrumu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi biddarain. Amin. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin. Wa yahrumu, dan haram, taqaddumuhu, mendahului imam, mendahului bi ruknin fi'liyin, dengan satu rukun fi'li. Haram mendahului imam dengan satu rukun. Watab tulu biruknaini, dan bisa batal itu sholat biruknaini dengan mendahului dua rukun. Ngeduluin imam serukun haram, dua rukun batal. Udah kebangetan dua rukun, bangetan. Serukun masih diampunin, nggak batal. Dua rukun udah parah, batal. Wa kadza ta'khuru wa yahrumu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin ngebahas tentang muqaranah, membarengi imam ya. Membarengi imam, gerakan makmum bareng sama gerakan imam. Makmum ruku, imam ruku, makmum ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bareng begitu hukumnya apa? Kemarin makruh ya, berarti tufawitu fadilatal jamaah, menghapus keutamaan fadilah jamaah. Itu bareng ya. Bahkan membarengi imam ada yang bisa bareng dengan dalam apa? Membarengi imam dalam takbiratul ihram. Imam lagi Allah, lagi begitu, lagi sibuk niat, imam kita bareng Allah batal.
itu barang. Tapi kemarin apa? Ada yang membarengi dengan imam sunnah, yaitu baca amin. Malah itu dianjurin. Ayo biar bareng. Senada imam baca amin, kita amin. Jangan sampai duluan atau belakangan. Bener-bener bareng. Itu sunnah. Nah sekarang masalah mendahului imam. Kalau tadi membarengi, gimana kalau mendahului? Wa yahrumu taqaddumuhu biruknin fi'lin. Haram mendahului imam biruknin fi'lin dengan satu rukun fi'li. Jadi dalam sholat itu ada namanya rukun fi'li, rukun yang rukun pekerjaan, perbuatan. Kan dalam sholat tuh bukan ada perbuatan, ada ucapan. Perbuatan rukun fi'li nih. Kalau rukun fi'li apa aja sih? Ruku yang gerak-gerak, yang perbuatan itu namanya rukun fi'li. Terus bangun, i'tidal, terus apa? Sujud. Pokoknya yang gerak-gerak itu namanya rukun fi'li. Ada yang namanya rukun qauli. Rukun dalam sholat ucapan. Seperti apa ucapan dalam sholat? Rukun qauli Fatihah, tahiyat, itu yang ngomong-ngomong Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, itu namanya rukun qauli. Nah, gimana permasalahannya sekarang? Makmum dalam berjamaah, makmum mendahului imam dengan satu rukun perbuatan. Contoh kalau nggak dicontohin nggak ini. Contoh lihat di tengah tuh, main ke tengah, main. Biruk wayah rumut taqaddumuhu, haram mendahuluinya makmum alal imami pada atas imam biruknin fi'liin dengan satu rukun fi'li tamin yang sempurna. Contohnya kaan roka'a, seperti makmum ruku duluan. Kaan roka'a ada seperti makmum ruku, warofa'a udah gitu dia bangun, i'tidal, warofa'a dan makmum bangun dari ruku. Wal imamu, sedangkan imam imun masih berdiri. Contoh, kita nyontohin yang ini ya, contoh keharaman yang dibuat oleh makmum. Jadi dalam sholat itu kita bisa melakukan keharaman ya dalam sholat ya. Bahkan contoh ini dalam berjamaah, yaitu mendahului makmum dengan satu rukun, satu perbuatan. Contoh, ini imam, ini makmum. Makmum Allahu Akbar, ruku duluan. Imam masih diri. Terus makmum habis ruku i'tidal. Lama banget nih si imam. Gue tungguin dan ntar di i'tidal. Bangun duluan dia nih. Sami Allahu liman hamidah, batal haram. Sedangkan imam masih berdiri, itu haram. Nih, ini makmum, nih imam berdiri, ini ruku duluan. Lama banget sih imam. Langsung ruku duluan, Allahu Akbar. Udah ruku ditungguin masih lama juga, kata makmum. Gue tungguin antar di i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, haram. Si imam masih diri, itu haram. Jadi mendahului dalam satu rukun, yaitu ruku. Rukun di sini berupa ruku. Jadi mendahului ruku. Imam belum ruku, dia udah ruku duluan. Terus pas mau bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, haram. Itu mendahului imam dengan satu rukun. Contohnya itu haram. Kemarin makruh aja bisa menghapus fadilah jamaah itu ya. Nah bedanya apa nih haram apa lagi gitu ya. Kemarin bedanya kalau makruh nggak dosa, nggak, cuman jelek doang dan bisa menghapuskan fadilah jamaah. Tapi ini haram, mendahului. Haram itu berarti apa sih definisi haram? Jika dikerjakan mendapat dosa. Kalau makruh kan enggak ya. Nah kalau haram ini dia dapat dosa, hilang fadilah jamaah. Kalau kemakruhan, dosa sih enggak dapat, tapi fadilah jamaah hilang. Nah ini kalau mendahului imam belum ruku, dia udah ruku duluan, haram. Fadilah jamaah hilang, juga dapat dosa. Ya, dalam sholat bahkan kita bisa ngelakuin keharaman. Itu ya, itu yang dimaksud haram mendahului imam dengan satu rukun. Haram. Batal sih enggak, cuman haram, jelek, haram.
gitu ya, haram. Tapi gimana kalau gini, mendahului imam tapi startnya doang, awalnya doang, gini misal ya, misal ini imam nih makmum, Allah ke sujud ya, misalkan itidal ke sujud, aduh lama banget ya, duluan dah gue Allah, awalnya doang tapi disusul sama imam, Allahu Akbar, akhirnya imam duluan, bar. Jadi ngeduluin start, nyolong startnya doang, finishnya tetap imam, paham ya? Kalau gitu gimana? Itu tetap makruh juga, tetap makruh. Jadi jangan gini, ini yang tadi ya, ulang lagi. Ini keadaan si makmum nyolong start imam, mau sujud nih makmum, Allah, si imam nyusul duluan, Allahu Akbar, bar. Jadi si makmum ngeduluin startnya doang, finishnya tetap imam, itu tetap makruh juga, bisa menghapuskan fadilah jamaah, tetap makruh juga, nyolong startnya, nyolong star si imam, tetap, walaupun ntar disusul sama imam, tetap itu. Ada yang kayak gitu ya? Ada banyak. Oh, bukan di sini, ini mah enggak, di Jerman, di sono, di Jerman. Orang tua gitu. Iya. Jadi walaupun kita tahu si imam udah rapi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Si makmum udah begini nih, tuh. Udah lepas tangan, udah siap-siap mau ruku. Entar dulu, walaupun bener udah rapi, walam yakul lahu kufuwan ahad, si makmum udah gini. Set. Nah, udah ngeduluin tuh. Itu. Nah, itu. Jadi tetap makruh ya. Mau walaupun nyolong startnya doang, finishnya tetap imam yang ngeduluin, walaupun disusul langsung sama imam, tetap makruh. Jadi gini, kemarin bareng sama imam aja, Allahu Akbar, kayak di taraweh. Tuh, bareng sama imam tuh. Hukumnya apa itu kemarin? Muqaronah. Bareng sama imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng sama imam, hukumnya apa kemarin? Makruh. Makanya di tarawih banyak tuh kemakruhan, banyak. Fatihah bareng, ini bareng, itu makruh ya, makruh. Nah, jangan gini, kesimpulannya jangankan bareng, nyolong startnya doang aja makruh, nyolong startnya doang. Gue duluan tapi ntar disuruh sama imam kok, gue duluan aja duluan, Allah. Imam langsung Allah tuh kan, dia duluan, tetap makruh. Begitu juga, walaupun ntar pada akhirnya imam nyusul, tetap makruh, tetap makruh gitu. Berarti mau makruh mau haram, apalagi haram, itu bisa menghapuskan fadilah jamaah. Statusnya orang itu tetap dikatakan berjamaah, awas beda ya. Jadi yang hilang fadilahnya apa status berjamaahnya? Fadilahnya. Statusnya ini orang ini tetap dikatakan dia berjamaah, tapi yang hilang itu fadilahnya gitu. Oke. Terus itu ya, paham? Itu haram, batal mah enggak, tapi jelek, haram, mendahului imam dalam satu rukun. Nah, ada persoalan lagi. Gimana mendahului makmum mendahului Fatihahnya imam? Batal enggak? Haram, makruh, apa batal enggak? Si imam belum rapi baca Fatihah, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Si makmum, gue biar ntar santai, duluan, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Itu gimana hukumnya? Mendahului imam dalam Fatihah. Imam belum rapi Fatihah, ini udah duluan rapi. Apa hukumnya? Batal gak? Enggak batal, tapi hukumnya apa? Haram, kan mendahului rukun. Satu rukun Fatihah. Ya tadi, mendahului rukun kayak ruku, belum ruku udah ruku duluan. Nah, ini sama, imam udah belum rapi Fatihah, nih udah diduluin Fatihah. Duluan rapi makmum lagi Fatihahnya. Batal sih enggak apa-apa ya, enggak batal, tapi nggak boleh jelek gitu, haram, jelek. Ya, kenapa? Karena
Ada yang berpendapat gini. Ada yang berpendapat gini. Sebagian ulama bahwa kalau makmum ngeduluin Fatihahnya imam, ini makmum harus ngulangin Fatihah lagi setelah imam rapih. Ada yang berpendapat gitu. Wajib ngulang lagi. Kalau kita ngeduluin Fatihahnya imam. Ada yang berpendapat gitu sebagian ulama. Ada yang sebagian ulama batal. Kalau diterusin, kalau enggak diulang. Itu Mas, mau tanya. Kenapa biasanya Al-Fatihah pas si imam baca surat pendek, bukan dia baca Al-Fatihah kita Al-Fatihah? Nah, itu bagusnya gitu malah. Oh iya, emang kayak gitu kan? Bagusnya malah begitu. Sunnahnya si makmum baca Fatihah setelah Fatihahnya waladhdallin amin, baru kita baca Fatihah. Itu bagusnya gitu malah. Jadi yang nggak boleh itu si imam lagi baca Fatihah nih, belum rapi, kita ngebut waladhdallin amin, kita duluan baca barengin imam, bahkan ngeduluin imam. Jadi itu kasusnya kebanyakan di rakaat ketiga sama keempat. Oh, karena iya. Kalau bagusnya emang gitu, bagusnya kita baca Fatihah ketika imam udah baca malah itu bagusnya sunnah, pahalanya gitu, sunnahnya begitu. Cuman gimana kalau orang ngeduluin Fatihahnya si imam ini, gimana, batal gak nih? Imam belum selesai Fatihah, dia udah ngebut duluan, udah waladhdallin duluan. Itu berarti yang bersuara doang ya, yang kedengaran di telinga kita. Kalau yang sir gimana? Yang dihukumi haram ini nih. Iya, yang surat Johor kan Tetap dihukumi haram kalau tahu. Kalau kedengeran. Tetap dihukumi haram, batal mah enggak. Walaupun di Zohor, Asar itu kan kita nggak tahu ya. Nah, itu tetap dikatakan haram kalau kita denger, khususnya untuk makmum yang deket-deket sama imam. tapi kalau yang jauh Yang jauh Tapi masuk ke mic. nah ya kan, pokoknya kita tahu, notice bahwa oh ini tuh lagi, minimal kita di belakang dia lah, di belakang dia gitu, di belakang dia. yang paling susah di surat Johor. Nah, makanya gini, bener, malah saking sunnahnya bacaan Fatihah kita entar aja, bacaan Fatihah kita setelah bacaan Fatihahnya imam, malah bahkan di sholat-sholat yang sir, yang pelan, kayak sholat zuhur kan nggak dikencengin kan, kita taunya gimana imam udah rapi belum Fatihah. Bagusnya malah ada yang bilang gini, bagusnya sih dia kira-kira, bener, kira-kira aja. Oh, dia kayaknya udah nih Fatihahnya, dia kayaknya ini surat nih, kayaknya nih. Misalkan Zohor nih, oh kayaknya dia surat nih. Ya udah kita baru baca dah tuh gitu. Untuk menghindari keharaman ini nih. Gitu. Tapi itu juga kalau tahu, kalau nggak kedengaran ya udah nggak apa-apa, baca aja. Nggak batal gitu. Nggak batal. Bahkan tapi bagusnya kita ngira-ngirain. Oh ini kayaknya nih udah rapi, dia lagi baca surat nih. Misalkan zuhur nih, kayak lagi baca surat nih. Baca dah tuh kita mulai langsung start Fatihah gitu. Tapi kalau kita perkiraan, nih si imam nih kayaknya baca suratnya selalu pendek nih. Si imam selalu cepet nih, langsung ruku-ruku aja orangnya. Ini imam kayaknya nggak demen baca surat nih bahkan. Ya udah kita langsung aja Fatihah, nggak pakai nungguin. Takut ketinggalan ruku ntar. Gitu. Jadi yang menjadi persoalan di sini haram mendahului imam dalam satu rukun. Bahkan Fatihah kan rukun juga. Walaupun itu bukan rukun fi'li, tapi rukun qauli ucapan. Sama aja. Gitu. Bagusnya gitu, bagusnya imam udah waladhdallin amin, nah baru kita baca Fatihah, imam baca malah bagusnya gitu. Emang itu tempat kita baca Fatihah itu di situ, tempatnya, timingnya di situ gitu. Nah gimana nih permasalahannya kalau makmum ngebarengin si imam baca Fatihah, kita juga baca Fatihah, bahkan duluan kita tamatnya, kita waladhdallin duluan, dia belum si imam, itu hukumnya gimana? Haram. Bukan hanya menghapuskan fadilah jamaah, tapi dapat dosa. Ya, dalam sholat juga kita bisa tuh buat haram, dosa juga. Kalau kemarin kan kemakruhan
ya. Seperti apa? Bareng. Allahu Akbar tuh kayak di taraweh. Kalau itu makruh, dosa enggak, tapi jelek. Bisa menghapuskan fadilah jamaah. Statusnya sih masih jamaah, cuman fadilahnya enggak ada. Kopong. Gitu. Nah, berarti kalau ngedahulin Fatihah tetap sah, sholatnya sah? Sah aja. Sah, mau ngebet banget dah. Sah aja. Tapi jelek, bahkan haram. Kenapa? Karena bahkan ada yang berpendapat wajib ulang lagi Fatihah, nggak sah. Ada yang berpendapat gitu. Kita udah ngedulu ini, udah duluan nih, harus ulang lagi. Ntar tungguin imam dulu rapi, udah waladolin. Karena ada yang berpendapat bahwa Fatihahnya yang tadi kita baca nggak sah, wajib ulang lagi. Nah, kita untuk menghindari itu, ya, namanya itu di dalam fikih itu namanya khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan, dari pro kontra. Kan ada ulama yang sah. Ini kita kan dalam madzhab Syafi'i tetap sah gak? Walaupun kita ngedulin Fatihahnya tetap sah? Sah. Nah, ada pendapat lain ulama yang mengatakan enggak, harus ulang. Ulang lagi. Kalau Fatihah kita ngeduluin imam, ulang lagi. Nggak sah gitu. Nah, kita cari aman aja dah nih. Namanya apa? Khuruj minal khilaf. Ada yang bilang sah, ada yang bilang nggak sah. Kita sikapnya gimana? Sikap kita muro'ah, menjaga perbedaan, nyari aman. Namanya khuruj, keluar dari perbedaan pendapat itu. Khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama. Oh, kita cari aman aja dah. Ya udah, kita jangan ngeduluin. Nah, makanya di kita sunnah mengakhirkan Fatihah kita dari Fatihah imam. Imam beresin dulu seluruh Fatihah sampai waladolin. Udah beres, baru kita baca. Itu lebih baik. Sunnah berpahala. Gitu. Banyak berpahala. Sunnah. Terus mayoritas di Indonesia kan Imam Syafi'i ya. Berarti Imam Syafi'i tidak membolehkan ya? Bukan boleh, tidak batal. Tidak batal, tapi bukan berarti dianjurkan karena haram. Berarti mayoritas di sini kayak gitu ya, Bang? Iya, mayoritas ngapa? Al-Fatihahnya bareng ya? Al-Fatihahnya. Ya maksudnya bagus ya, kalau menurut mayoritas ulama nggak batal, pokoknya nggak batal. Nggak membatalkan makmum yang ngeduluin Fatihah imam. Mayoritas ulama memberi pendapat bahwa yang kayak begitu nggak batal, tapi jelek gitu. Nah, alhamdulillah di sini kita imam dulu udah waladolin, udah baru ini kita. Pasti tahu, kalian taunya pasti batal ya ngedalun Fatihah ya. Kita duluan Fatihah, imam belum. Enggak sih, enggak tahu. Enggak. Nah, kebanyakan malah ada yang berpendapat, ada yang taunya bahkan batal, makanya dia entar dulu Fatihahnya sebelum Fatihahnya si imam. Bagusnya malah jangan tahu bahwa itu tuh nggak batal. Coba kalau Anda sekarang udah tahu, oh ternyata nggak batal ya, duluan gue atau bareng bisa ngelakuin itu ya kan, walaupun karena kita tahu bahwa itu nggak batal, tapi walaupun menurut mayoritas ulama nggak batal, itu tetap jelek karena hukumnya haram. Kita aman aja dah, aman. Ada ulama yang berpendapat nggak batal, ada yang berpendapat batal, nggak sah, wajib diulangi. Kita sikapnya gimana nih menyikapi perbedaan pendapat itu? Ya udah, kita cari aman. Oh, itu kita cari aman, baca Fatihah setelah imam rapi Fatihah.